Apa itu trauma? Ya. Banyak orang yang menderita penyakit mental itu diakibatkan karena trauma yang dia alami dalam hidupnya. Jadi trauma ini bukan pengalaman buruk ya yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Ya, saya belajar ini dari ya banyak psikolog yang saya ikuti ya di YouTube. Jadi zaman sekarang gitu kalau kita mau ke psikolog atau ke psikiater, kadang-kadang nggak semua orang ya punya akses ke sana ya. Jadi saya bikin konten ini untuk membagikan dan juga membantu teman-teman yang punya masalah yang sama ya. Jadi kita tidak perlu putus asa ketika kita berpikir kita nggak bisa berobat ya. Ada banyak sumber-sumber atau prasarana yang zaman sekarang bisa kita akses ya, kalaupun kita nggak bisa pergi ke psikolog atau ke psikiater. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe atau belum like, follow halaman ini, bisa diklik supaya nggak ketinggalan ya konten-konten yang saya bagikan di sini ya. Jadi trauma ini sekali lagi bukan pengalaman buruk yang kita alami ya, melainkan trauma ini adalah luka yang diakibatkan dari pengalaman tersebut ya. Ada orang yang mungkin mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya, tapi luka yang diakibatkan tuh nggak separah orang lain ya. Jadi pengalamannya itu sendiri tidak bisa kita ubah ya. Apa yang terjadi pada diri kita itu sudah terjadi dan tidak bisa kita ubah, atau tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubah apa yang sudah terjadi itu ya. Tetapi luka yang diakibatkan oleh pengalaman buruk tersebut bisa sembuh. Ini kabar baiknya ya. Jadi pengalaman buruk itu sudah terjadi, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Tapi trauma atau luka batin yang terjadi pada diri kita itu ada kemungkinan untuk sembuh. Itulah gunanya healing ya, berobat ke psikolog, ke psikiater ya. Karena ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk mengobati trauma tersebut ya. Jadi jelas ya sampai di sini bahwa banyak orang yang tanpa disadari ya punya masalah mental dan ada luka-luka batin yang belum sembuh dalam dirinya. Itu yang mungkin kita kenal dengan inner child ya. Ada sosok anak kecil di dalam diri kita yang masih terluka, yang belum sembuh, dan ini perlu banyak usaha, banyak PR yang harus kita kerjakan kalau kita mau sembuh. Dan itu bisa ya. Jadi jangan berpikir oke, saya sakit mental karena saya banyak mengalami trauma dalam kehidupan saya, ya sudah makanya saya jadi begini. Salah satu akibat yang disebabkan oleh trauma ini menyebabkan kita tidak bisa bertumbuh ya. Seperti luka yang sudah mengeras ya, membusuk, akhirnya itu menghalangi pertumbuhan ya. Menghalangi kita memiliki hidup yang 100% berfungsi ya. Kita tidak bisa berkembang optimal. Karena itu kalau kita mau hidup kita berkembang secara optimal, kita harus mengobati trauma itu, luka itu ya. Di sini saya mau bagikan apa saja yang saya lakukan untuk mencoba sembuh atau healing. Jadi healing itu bukan cuma sekedar jalan-jalan, me time, itu bagus, tapi itu cuma sedikit saja ya. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk sembuh ya, untuk proses healing.
Proses healing yang sesungguhnya adalah pekerjaan yang kita lakukan di dalam diri kita, ya, berurusan dengan inner child yang ada di dalam diri kita. Ada banyak yang bisa lakukan, ya. Jadi nanti saya akan bagikan satu persatu apa saja, ya, tips-tips yang saya pelajari dari ahlinya, dan saya berharap semoga dari konten saya ini bisa membantu teman-teman yang punya masalah, yang inner childnya itu perlu disembuhkan, ya, yang merasa kehidupannya sekarang ini enggak bisa 100% maksimal karena terhambat, ya, oleh masalah mental, ya, oleh trauma yang belum sembuh. Semoga saya bisa